tampil di podcast. Berspekulasi kok sampai ada unsur-unsur agama pun dimasukkan. Itu yang bikin gue ketawa. Unsur-unsur agama yang dibawa-bawa, unsur-unsur rasis yang dibawa-bawa, yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain, itu membuat gue lucu sekali. Kenapa lucu? Kita ini kan orang-orang pinter ya, kok sampai ke sana gitu loh. Maksud gue nggak apa-apa kalau memang akhirnya ada perbedaan, tapi jangan karena kita tidak ingin bermain di area gimmick seperti itu. Nah, menurut kami semua hal itu ada risiko yang harus ditanggung dan kita tidak ingin memainkan gimmick itu. Yang kita ingin mainkan adalah bagaimana Bangor tetap bisa konsisten selama 7 tahun dan apa dampak dan juga apa giving back yang bisa Bangor lakukan dari banyak kegiatan-kegiatan seperti Bangor Care, Charity Bangor, sampai ada Bangor Fest, sampai ada Bangor Run dan lain-lain. Itu adalah bentuk daripada apa yang kita ingin sampaikan ke masyarakat sebagai sebuah message bahwa Burger Bangor itu berjalan dan besar bersama dengan masyarakat. Mau dibawa kemana sih kok kalau bisa dibilang, maksudnya Bangor ini maksudnya kan yang orang tahu kan UMKM makanan gitu, ternyata ini tuh lebih dari itu. Sebenarnya kalau kamu sendiri ada impian mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kalau impiannya sebenarnya kita bisa jadi brand yang bisa berbicara lebih jauh di tingkat internasional pasti, dimana mengharumkan nama bangsa itu kan bisa dengan banyak cara ya. Salah satunya dengan brand burger yang sederhana, merakyat, tapi bisa bicara sampai di luar negeri. Menurut saya itu kan jadi satu pencapaian sendiri, bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ya untuk Indonesia juga gitu, bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar burger, tapi lebih besar daripada itu. Ada rencana bukan luar negeri atau gimana? Ada, memang kita udah berpikir tentang hal itu beberapa kali, tapi mungkin kita tidak mau buru-buru, karena kalau kita ingin mengejar lebih ke flexingnya, gampang sih, kita tinggal cari spotnya, terus kemudian kita buka, terus kita buru-buru, kita udah ada di luar negeri. Tapi Bangor tidak mau berdiri seperti itu, kita itu berproses secara organik, jadi naiknya itu juga memang organik, jadi dia kuat gitu. Ketika kita udah buka luar negeri, itu semuanya udah dipikirkan matang-matang, bisnisnya, strateginya, dan juga jangka panjangnya. Sebenarnya yang aku perhatiin juga ya Bang ya, kalau Bangor tuh sangat responsif, apalagi sama kayak misalnya ada komplain sedikit di medsos, bisa suka langsung. Ya. Itu emang strateginya atau gimana sih? Itu permintaan saya yang paling utama sebenarnya, karena buat saya Bangor bisa berdiri sampai sekarang itu karena konsumernya juga. Konsumer itu nomor satu. Ketika mereka merasa tidak nyaman, maka kita harus melakukan upaya yang paling cepat. Respon yang cepat itu yang paling diharapkan oleh orang. Apabila kita menyukai sesuatu terus kemudian ada sesuatu yang mengecewakan kita, kan sebenarnya yang kita harapkan responnya dulu, kemudian baru solusinya. Nah, oleh karena itu ada Bangor Care 24 jam di mana kita standby untuk segala komplainan. Dan itu memang menjadi prioritas kita, karena buat kita konsumer itu ya seperti yang selalu bilang, itu rajanya gitu. Sampai ada tim khususnya buat Harus ada, nggak bisa enggak, karena mereka tuh yang harus diprioritaskan ketika mereka merasa tidak nyaman. Pak, kemarin kan ada di Threads, ada komunitas teman baru yang mengundurkan diri di Bangor Fest. Itu kenapa ya Pak? Oh, itu aku belum update. Aku sih baru dengar tapi aku belum update. tapi siapa? Aku itu mundurnya tuh mundur di Aku belum update, nanti aku coba tanya. Tapi ya, siapa sih sosok yang paling mungkin berperan besar banget di bisnis, maksudnya yang cara bawa Yang berperan besar? Sebenarnya manajemen dan all crew, kita ada 8.400 karyawan yang menurut aku berperan besar. Dan juga pastinya masyarakat sebagai society yang juga ikut membuat Bangor ini bertambah besar. Jadi nggak bisa nih kalau kita bilang ini hanya satu atau dua orang, is a collective brand gitu, dimana brand ini bisa tumbuh besar bersama-sama. Jadi kalau misalnya sama Ci Olive misalnya suka ada tukar-tukar pikiran guys soal bisnis gini. Kalau bisnis sih memang ada biasanya pandangan-pandangan yang diminta dari aku, tapi lebih banyaknya memang bisnis itu dihandle di bagiannya Ci Olive dan lain-lain. Kalau aku lebih fokusnya kepada quality. Jadi nggak boleh rasanya itu jadi nggak enak dan segala macam, harus dijaga service, terus kebersihan, terus juga konsistensi kita dan inovasinya. Jadi terus berkembang, ciptain sesuatu yang baru, menu baru atau hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan. Istilahnya tetap produktif, jangan main aman dan jangan main nyaman. Tapi pernah nggak kayak ada
perdebatan antara Koko sama Ci Olive gara-gara oh ini menurut aku segini, menurut aku nggak cocok ini. So far sih enggak sih. Kalau masalah bisnis udah ada ranahnya, kalau masalah QC untuk rasa itu udah di ranahku. Karena setiap apapun yang keluar dari varian Burger Bangor itu harus lewat QC aku dulu. Kalau misalnya aku nggak approve, itu belum bisa keluar. Karena aku yang menjadi penanggung jawab di sana. Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Tapi apa yang lu bentuk pede rasain nanti pasti bakal disukai sama masyarakat juga kalau misalnya habis suka. Karena kalau dibilang 100% suka kan nggak juga ya. Tapi kan kita lihat lebih banyak yang suka gitu. Jadi aku mengacu pada itu. Dan biasanya aku melakukan banyak sekali riset dengan hal-hal atau menu-menu yang ada. Aku cicipin satu-satu. Dan kejujuran dari lidah itu yang paling penting. Karena ketika memang ada sesuatu yang kita rasa kurang, jangan kita paksakan itu udah oke. Lebih baik kita pasang standar yang tinggi, sehingga nanti masyarakat begitu dia ngerasain, walaupun mungkin buat kita biasa aja, tapi buat dia luar biasa gitu. Jadi aku percaya dengan insting dan lidahku, karena aku udah melakukan banyak sekali riset. Dan salah satu backgroundku itu kan aku bawa acara adventure 8 tahun. Aku pergi ke 800 tempat di Indonesia. Semua makanan di sana itu pasti minimal udah aku cicip. Jadi paling nggak lidahku tuh udah agak terlatih dengan rasa Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia bisa terima nggak kira-kira. Walaupun tidak semua ya, nggak 100%, tapi kebanyakan. Bang, ada rencana ke IPO segala macam nggak sih untuk Bangor? Dari manajemen ada narasi itu. Tapi aku selalu ingatkan bahwa bukan IPO yang penting sebenarnya. Tapi bagaimana Bangor ini bertumbuh. Dan kalau memang nanti dia sudah harus masuk menjadi salah satu brand yang IPO, ya udah biarlah itu terjadi secara organik, bukan terjadi dengan harus dipaksakan gitu, bukan karena tidak IPO pun tidak apa-apa gitu. Tapi sepanjang 7 tahun ini udah ada yang pernah mencoba menawar Bangor nggak? Udah ada beberapa kali, dan kita tetap konsisten dengan prinsip awal Burger Bangor berdiri bersama-sama, dan kita nanti akan berakhir bersama-sama udah gitu. Ya, Yang postingan lu yang hahaha itu yang di untuk masalah itu aku kedepannya aku nggak mau terlalu udah nggak mau statement lagi, karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. serta keluarga kena mungkin terkait bulian dari netizen sendiri. Ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. So far sih belum. Thank you. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Jangan ribut-ribut di sosial media ya. Ketika Netizen mungkin juga tampil jadi di podcast berspekulasi kok sampai ada unsur-unsur agama pun dimasukkan. Itu yang bikin gue ketawa. Unsur-unsur agama yang dibawa-bawa, unsur-unsur rasis yang dibawa-bawa, yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Itu membuat gue lucu sekali. Kenapa lucu? Kita ini kan orang-orang pinter ya. Kok sampai ke sana gitu loh. Maksud gue nggak apa-apa kalau memang akhirnya ada perbedaan, tapi jangan membawa unsur agama, unsur ras, karena itu kan hal-hal yang sangat sensitif ya, dan itu sangat membahayakan dan bisa menimbulkan propaganda gitu. Gue sih lebih ke sana sih. Selain nggak mau ikut campur lagi untuk Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah.